Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Abidi. Teman-teman semua, para pemirsa, penonton setia di channel YouTube Abidi. Kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang pertanyaan dari teman-teman saya. Sebenarnya ada dua yang mereka tanyakan ke diri saya itu. Yang pertama, dia menanyakan kok eh, mau kalau saya dibawa ke dokter spesialis psikiatri atau dalam bahasa Indonesianya adalah dokter jiwa yang notabene mengurusi orang gila. Jadi gini teman-teman, eh, hal ini memang tabu. Sebenarnya saya juga awal-awal merasa parno begitu saya dibawa ke dokter spesialis kejiwaan atau psikiatri ini. Pada saat saya periksa ke dokter penyakit dalam, alhamdulillah tidak ada penyakit yang membahayakan. Terus dibawa ke dokter penyakit spesialis jantung, alhamdulillah dari hasil EKG juga bagus. Terus yang ketiga laginya saya dibawa ke dokter penyakit saraf. Berkali-kali saya ke dokter spesialis tersebut kontrol dan hasilnya ya dibilangnya alhamdulillah lah gitu. Uh, Normal, kalau ada penyakit pun tidak sangat membahayakan. Akhirnya pihak dokter spesialis saraf langsung memvonis saya, ya udah Pak, Bapak saya kasih rujukan aja untuk berkonsultasi dengan dokter psikiatri atau dokter kejiwaan. Begitu saya mendengar kabar itu, teman-teman semua, seperti rasanya saya tuh tersambar petir di siang hari. Para pemirsa, para penonton, kok saya dibawa ke dokter psikiatri, sedangkan saya kan gak gila, saya kan gak stres, saya masih normal, saya masih sehat. Pokoknya keluar dari rumah sakit itu banyak sekali saya pertentangan dalam hati. Terus dengan istri pun sepanjang perjalanan saya berdebat. Intinya kalau istri menyarankan apa salahnya dicoba, tapi dalam hati saya nggak mau, saya itu waras, saya itu sehat. Sampai di rumah, setelah saya renungkan selama sekian hari, para penonton, saya akhirnya mencoba memberanikan diri untuk eh, berkunjung ke dokter psikiatri dengan penuh dengan rasa panik, was-was. Aduh, nanti kalau saya ke tempatnya dia bakal ketemu orang yang gila, orang yang nggak mandi, seperti di sinetron-sinetron itulah teman-teman. Ininya apa namanya, dalam pandangan saya, dalam otak saya, orang gila yang benar-benar lupa ingatan lah gitu. Ada nanti saya seperti itu. Parno, bener asli teman-teman. Parno saya waktu di situ. Dan akhirnya saya pun coba memberanikan, makin kenceng jantung ini berdebar-debar, mendekati rumah sakit tempat kontrolnya dokter psikiatri. Terus saya daftar, setelah daftar makin kenceng lagi tuh teman-teman, karena kebetulan untuk ruangannya dokter psikiatri sendiri itu dibedakan oleh pihak rumah sakit yang saya periksa itu. Paling pojok, dia spesial, dia di situ lengkap. Jadi ada dokternya, ada perawatan seperti IGD, tapi khusus IGD untuk pasien yang mengalami gangguan, ya itulah psikiatri itu, mental, pikiran ataupun kejiwaan khusus itu. Dibilangnya ya klinik atau rumah sakit mini lah di dalam rumah sakit tersebut. Akhirnya saya datang situ. Begitu teman-teman juga melihat sendiri kan, saya berjalan dari lorong itu kan lumayan jauh itu, ya kurang lebih 20 meter lah. Sampai di situ ternyata banyak pasien, banyak mobil, banyak pasien yang lain lah. Setelah uh, saya melihat kok banyak orang di situ, timbul rasa semangat saya. Di situ saya merasa percaya dirinya tumbuh. Duduk, setelah itu saya kasih pendaftarannya, saya dicek sama perawat, tensi, ditimbang berat badan, ditanya keluhannya apa. Setelah itu kita nunggu
dan pada saat saya datang itu pasien banyak pemirsa. Nah, setelah selesai baru saya masuk, ya penyesuaian awal. Oh seperti ini, itu yang sekali. Yang kedua kalinya juga sama, teman-teman. Datang ke situ banyak pasien lagi, mobil, motor, ya kurang lebih adalah 10 sampai 25 mah, pasien yang sedang mengantri. Karena saya sendiri yang terakhir itu nomor 13. Yang pertama itu saya dapat nomor 9, yang kedua saya dapat nomor 17, yang ketiga saya dapat nomor 19, kemarin saya dapat nomor yang 13. Jadi dari situ aja banyak. Setelah sekian kali saya berobat berkunjung ke dokter psikiatri, saya memberanikan diri dengan si pasien itu yang kita kan di ruang tunggu. Saya ngobrol dengan yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang di sebelah kanan, saya tanya gejalanya apa, ya dia bilang rehabilitasi narkoba. Dulunya pernah memakai narkoba, jadi direhabilitasi. Nanti juga saya tanya lagi, sesama kita lagi nunggu pasien, gejalanya apa, dia bilang autis. Macam-macam, jadi macam-macam, teman-teman. Di situ penyakit yang diderita selama saya ngobrol dengan pasien itu, bilangnya ya apa namanya, ada yang insomnia, kurang tidur, ada yang autis, ada yang kecemasan, ada yang selalu merasa panik, merasa was-was. Jadi ternyata luas teman-teman. Bahkan pada saat saya yang terakhir kemarin itu berkunjung, ada anak kecil yang dirawat. Saya tanya ibunya, kenapa bu? Jadi anak tersebut mau, dari awalnya saya sekolahin di pesantren. Dia nggak mau, cuma saya paksa di pesantren. Nah, dia saya bawa lagi pulang ke rumah. Dia punya, akhirnya dia kayak rasa trauma kalau dibawa ke pesantren lagi itu. Dia kayak ngelamun, dia kayak apa namanya ya pemirsa, kayak berontak dan seperti kayak orang kesurupan dia katanya gitu. Jadi dia bawa ke dokter psikiatri. Jadi intinya sih saya perhatiin untuk datang ke dokter psikiatri itu dari semua kalangan, dari kalangan anak-anak, dewasa, bahkan ibu-ibu, orang tua juga, bapak-bapak. Banyak teman-teman, banyak. Karena terus yang kedua laginya, selain dari apa namanya, usia, segala usia, anak-anak, remaja sampai orang tua, laki-laki, perempuan, terus semua kalangan pemirsa. Ada yang karyawan, ada yang wirausaha, bahkan notabene saya ngobrol dengan perawatnya, ada juga kok Pak Cina dari kalangan-kalangan ya istilahnya pejabat daerah ataupun seperti ya anggota dewan. Kenapa? Karena dia juga stres. Semakin dia memiliki jabatan yang tinggi, tingkat stresnya, depresinya sama teman-teman. Cuman mereka pada jalurnya khusus, yaitu jalur VIP, private dengan dokternya gitu. Seperti itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, kalau ke dokter psikiatri itu general Pak, umum, dari jenis kelamin, dari segala usia, dari yang anak-anak, remaja sampai tua, dari mulai laki-laki, perempuan, dari yang nganggur, pegawai, wirausaha, ya katakanlah pejabat atau pabrik itu, seperti itu teman-teman. Dan jenis-jenis gangguan jiwa sendiri sebenarnya banyak kalau ke dokter psikiatri itu. Jadi setahu saya kalau datang ke dokter psikiatri atau dokter jiwa itu ya kita gelo seperti orang-orang gila yang kita lihat di jalan-jalan itu. Ternyata enggak teman-teman, tidak, jangan salah persepsi. Jenis gangguan jiwa itu silakan teman-teman boleh browsing di googling atau di YouTube, itu banyak ragamnya, banyak yang ditanganin oleh si dokter psikiatri itu teman-teman. Di antaranya saya, setahu saya, yang semenjak saya mengalami penyakit ini, adanya penyakit yang namanya anxiety disorder atau kecemasan, gangguan cemas yang berlebihan, ada panic attack atau ketakutan yang berlebihan. Terus istilahnya juga ada yang namanya fobia, ketiga
laginya ada yang namanya depresi atau stres, yang berikutnya adalah gangguan kepribadian, terus gangguan bipolar, gangguan skizofren, gangguan psikopat gitu. Terus bahkan gangguan insomnia, sulit tidur pun datangnya ke dokter spesialis jiwa, teman-teman. Gitu. Dan yang terakhir, penyalahgunaan narkoba. Jadi banyak ternyata. Kalau dokter psikiater itu penanganannya bukan yang kadang-kadang orang awam itu, saya juga tabu kalau kalau datang ke dokter psikiater atau dokter jiwa itu ya itu identik dengan orang gila total. Ternyata tidak, teman-teman. Jangan takut untuk teman-teman setelah cek periksa sana periksa sini dikatakan sehat, barangkali teman-teman memiliki gangguan mental, yaitu mental itu banyak, teman-teman, dari pikiran, dari stres, karena pekerjaan, karena rumah tangga, macam-macam. Alangkah baiknya teman-teman boleh berkunjung atau berobat ke dokter psikiatri atau kejiwaan, karena semakin cepat semakin baik untuk penanganan, biar cepat sembuh, teman-teman. Jangan takut, jangan tabu datang dokter psikiatri atau dokter kejiwaan. Itu tidak seperti yang saya bayangkan di sinetron-sinetron atau kita ngeliat orang gila sama sekali itu. Ternyata saya ke situ berkali-kali pun, teman-teman, belum pernah ngeliat satu kali pun ya orang yang gila seperti itu berobat gitu. Enggak pernah melihat, teman-teman. Jadi setahu saya teman-teman optimis, tetap silakan secepatnya konsultasi, berkunjung dengan dokter psikiatri biar cepat tertangani gitu. Terus yang keduanya, teman-teman, dari ada yang nanya juga ke saya, berapa biayanya kalau berobat ke dokter psikiatri, mahal enggak, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya gini, teman-teman, kalau kita berobat itu ada cara. Dua cara itu, yang pertama bisa pakai BPJS. Jadi kalau BPJS itu kita rujukan dulu ke puskesmas. Yang pertama, kalau BPJS itu kita lewat puskesmas, vaskes pertama, setelah itu baru ke rumah sakit untuk pendaftaran. Itu gratis, teman-teman. Semuanya dari mulai kita pendaftaran, jasa konsultasi dengan dokter sampai obatnya itu gratis, teman-teman. Cara yang kedua yaitu bayar umum. Kalau bayar umum tergantung dari kebijakan manajemen rumah sakit masing-masing, teman-teman. Kalau untuk di RSUD, rumah sakit umum daerah, itu tergantung dari Perda atau peraturan daerah, berapa yang akan ditarik untuk berobat. Itu aturannya dari Perda, peraturan daerah. Tapi kalau untuk penyakit rumah sakit swasta, itu tergantung dari pihak manajemen rumah sakit masing-masing. Kalau di daerah saya, di kabupaten, kebetulan saya di kabupaten salah satu provinsi Jawa Barat, itu tarifnya, rate-nya itu kalau berobat ke dokter psikiater itu dari 150 sampai 300 rate-nya itu hanya untuk pendaftaran dan jasa konsultasi dengan dokter, belum termasuk obat gitu. Jadi seperti itu, teman-teman, informasi yang saya share ke teman-teman, barangkali bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan saya doakan untuk teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa tonton terus video saya, jangan di skip, tonton sampai habis, dan juga klik lonceng ataupun klik subscribe-nya biar teman-teman selalu bisa update, mengikuti atau ada notifikasi pemberitahuan ke teman-teman, biar teman-teman bisa update melihat video-video saya yang terbaru. Mungkin itu saja, teman-teman. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.